Welcome to I Will Glam You Up. Hai teman-teman I Will, welcome back to I Will Glam You Up. Hari ini bareng aku Febira Mauris, dan pastinya kalau ada aku gak mungkin dong sendirian aja, karena aku hari ini bakal undang satu bintang tamu yang ini tuh nggak biasa loh, karena makeupnya itu makeup art, face painting. Kira-kira kayak gimana ya? Langsung aja, ini dia Adisa Nofri. Hai semuanya. Gimana nih kabarnya Disa? Kabar baik kakak, gimana kabarnya? Aduh baik juga dong. Gimana nih kabar teman-teman Ayu di rumah? Pastinya baik-baik aja kan ya? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia pastinya nontonin kita. Amin. Nah ngomong-ngomong nih ya, udah lihat Kak Disa nih kan hari ini cantik banget juga nih terima ya. kasih. Tapi kayaknya kok udah full makeup ya? Apakah hari ini makeupnya seperti apa sih kira-kira? Makeupnya pastinya nggak kayak gini aja dong. Oh gitu ya, karena aku tuh tahu banget kalau Kak Disa ini tipe makeupnya itu art gitu, bener gak sih? Betul, lebih ke makeup art, face painting, makeup karakter kayak gitu. Udah berapa lama sih kayak coba-coba untuk face painting? Awalnya tuh gimana sih? Awalnya itu ya kayak biasa gitu, kita banyak nonton konten, terus awalnya kan kita paling cuma punya eyeshadow ya, kita coba-coba segala macam, mulai-mulai baru deh cari ke face painting, ke mana. Aku kira kurang lebih dari tahun 2017 sih kok mulai-mulai kayak 2017 gitu ya? Oh lumayan ya, udah lumayan lama juga ya. Itu jujur aja mungkin kalau makeup flawless itu udah sering banget ya muka. Tapi kalau makeup painting tuh yang kayak mungkin dibikin, aku lihat ya nih, mungkin kalian lihat Instagramnya, wih, editor kasih kerjaan dulu ya kan, sat ya kan, insert dong. Nah itu kayak aku lihatnya tuh suka kayak yang Halloween gitu ya, kayak makeupnya tuh bener-bener beda banget. Sampai aku nggak ngenalin muka Kak Disa tuh yang mana ya gitu kan, sampai nyari yang mana gitu kan. Itu bener-bener bikinnya tuh dari awal tuh berapa lama sih kira-kira? Kalau makeup full face gitu bisa dari ya kurang lebih 3 jam sampai 4 jam sih. Oh wow, gitu. lumayan banget ya. Tapi kan kita nggak berasa ya kak, kalau misalnya itu makin ini kayak kurang, tambahin lagi gitu. Lebih nggak berasa lagi. Kalau kamu makeupnya sambil ngobrol sama aku, Wah. gimana? Iya. Kalau kita langsung aja makeup sekarang, karena itu hari episode beda banget. Aku bakal nanya-nanya Disa sambilan kita make up. Gimana? Boleh banget. Karena hari ini karena mau menjelang kemerdekaan, katanya aku bakal tantang buat Disa untuk make upnya itu make up ala kemerdekaan. Bisa nggak? Boleh banget, bisa dong pastinya. Kira-kira kayak gimana? Langsung aja sekarang kita lihat make upnya. Setnya udah berubah nih, karena sekarang kita udah mau start buat make-upannya ya. Oke, sekarang kita langsung mulai make upnya kali ya Disa ya. Mau nanya dong, sekarang awalnya mulai dari mana nih? Sekarang kita mau bikin, karena temanya itu 17-an, kita mau bikin yang ada aksen-aksen bendera kali ya. Oke, boleh. Coba langsung aja ya. Nah, jadi kalau sekarang ini kebetulan aku udah pakai makeup base-nya, jadi tinggal dilanjutin aja ya seperti biasa, kayak misalkan dari mulai foundation, blush on dan segala macamnya. Tinggal kita mulai untuk ke face paintingnya. Oh, jadi sebelum face painting berarti harus pakai base dulu ya. Jadi kayak foundation dan juga lain-lainnya harus pakai sebelumnya, baru face painting gitu kan. Dan nantinya biar ngegambarnya nggak ini aja sih, nggak ke distract mungkin sama nanti misal udah kita gambar kita baru pakai foundation kan nanti hilang lagi. Iya benar, dan posisinya biar warna kulitnya mungkin lebih rata ya. Betul, ya kan? betul. Oke. Terus berarti sekarang digambar dulu nih? Betul, kalau biasanya aku coba gambar dulu, baru nanti aku warnain. Gambarnya pakai apa sih? Boleh langsung dipraktekin nggak nih? Boleh pakai pensil alis, pakai eyeliner pensil atau apapun, senyamannya aja. Sekarang bikin bendera nih ya. Oke, Coba kita mulai ya. Wow. Jadi aku mulai dari area dahi. Oke. Terus aku bakal Kayak gitu. Berarti ini sebenarnya face painting itu harus punya skill menggambar ya? Apa gimana tuh? Sebenarnya nggak juga sih, aku malah kalau gambar di kertas gitu aku nggak bisa. Masa? Malahan jagonya itu ya? Pengen tahu deh, ini signature makeup kamu tuh berarti face painting, betul gak? Betul, lebih ke makeup art dan face painting sebenarnya. Seru banget kalau kalian bisa kepoin si Adisa Nofri ini. Aku sering lihat makanya makeupnya tuh kayak ada yang dia jadi macan, ada yang kelinci gitu kan, tapi yang keren ya gitu. Terus kayak banyak banget ya makeup Halloween lainnya. Bahkan yang kayak softline-nya tuh ada yang sebelahnya putih, sebelahnya tuh terang gitu. Hebat banget sih. Kamu itu belajar face painting ini sendiri
atau gimana sih? Atau kayak coba-coba kah dari ya Pinterest gitu ya? Atau kayak lihat-lihat gambar terus coba, atau kayak benar-benar belajar dari orang? Awalnya aku otodidak sih Kak. Otodidak? Iya, sebenarnya aku ya biasa kita banyak ada video-video konten orang gitu kan, kita TikTok, YouTube, kita coba-coba aja gitu. Jadi dari yang mulai misalkan teman-teman yang belum punya face painting bisa mulai pakai eyeshadow dulu atau apa. Gitu. Berarti ini salah satu tipsnya ya, tips and triknya bisa pakai eyeshadow dulu di rumah. Eyeshadow dulu, atau bisa nih eyeliner yang udah warna-warni di luar sana kan udah banyak banget tuh produk-produk yang kayak gitu. Terus produk lokal juga banyak nih, warna-warni gitu ya. Bener-bener, jadi udah gampang banget ditemuin deh sekarang kalau misalkan memang mau coba untuk makeup art. Oke, berarti ini tips juga nih buat teman-teman I Will di rumah ya. Kalau misalkan mau cobain, tuh bisa langsung aja pakai eyeshadow yang punya di rumah. Kadang-kadang iya sih, bisa beli satu palet eyeshadow, suka ketemu nggak sih? Ini warnanya kok gonjreng banget nih, nggak bisa dipakai. Ternyata bisa dipakai untuk face painting. Kadang kan ada warna kuning, gonjreng, ada merah, ada hijau, kadang-kadang biru. Kadang itu pakai kemana nih? Iya, seru ya. Tapi jujur aja deh, aku ngerasanya kayak gini. Kalau misalnya pas lagi face painting gitu kan, kayak nyoba-nyobain gitu, kayak pas lihat kan keren banget gitu kan. Tapi prosesnya deh, berapa lama sih? Kalau bikin, maksudnya kayak dari full face gitu deh, atau kayak bikin kayak gini, kira-kira berapa lama? Kalau bikin kayak gini kurang lebih mungkin bisa 1 jam. Oh ini berarti yang udah expert 1 jam. Berarti buat aku yang masih pemula gitu kan, itu mungkin lebih lama ya. Karena ini kan kita ngegambar nggak full muka ya. Kalau misalkan full face biasanya malah bisa 3 jam, 4 jam. Aku sendiri juga masih lama kok gitu. Iya. Tapi kan aku sering lihat juga nih, kalau misalnya kamu kayak makeup face painting gitu, yang full face gitu ya, atau yang nggak full face, pasti ada aksesorisnya. Betul. Itu tuh gimana ceritanya bisa dapetin aksesoris itu dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya aku bikin sendiri Kak. Jadi seriusan? Yang bunga-bunga itu sama kartu-kartu itu juga bikin sendiri? Iya, aku rangkai sendiri gitu. Oh jadi kan banyak tuh lepasannya, kayak misalkan butuh aksesoris misalkan bunga atau kartu yang tadi kakak bilang, itu kan ya udah kalau misalkan kartu kita beli ya udah cuma gitu aja. Keren banget sih, berarti ini kreativitasnya cukup tinggi ya. Jadi kayaknya kita perlu imajinasi yang tinggi untuk membuat aksesorisnya sama makeupnya gitu. Boleh nggak sih bagian sedikit trik dan juga tips gitu kalau buat pemula sebenarnya harus startnya tuh gimana sih? Buat pemula sebenarnya basicnya tetap dicoba aja dulu gitu ya, pakai barang apa aja. Niatnya yang penting ya? Iya betul, kayak pakai barang apa aja yang kamu punya dulu, kayak tadi yang aku bilang misalkan kita pakai eyeshadow atau pakai eyeliner, atau ya mungkin kamu juga punya lipstick yang warna-warni atau apa, bisa kamu aplikasikan. Cobain dulu. Iya. Ini by the way udah jadi belum sih gambarnya? Belum, ini baru, ya ini gambarnya aja sih, mesti baru. Oke. Aku gak kebayang lo jadinya kayak gimana, kayak penasaran banget. Oke, abis ini stuffnya apa lagi berarti? Nah, abis ini aku mau coba mulai masuk ke face paintingnya dulu. Kita warna merah dan putih, karena bendera kita warna merah dan putih. Oke, coba. Pengen tahu tuh sebenarnya face paintingnya tuh kayak apa sih? Oh ini. Kalau aku pakainya merek ini. Jadi ini kenapa tuh? Water base, jadi gampang diaplikasikan dan gampang juga dihapus. Basicnya karena ini water base, jadi tinggal di spray aja. Nah, ini spraynya pakai apa tuh? Pakai air biasa, air biasa boleh? spray bisa. Oke. Gitu, di spray aja, terus baru langsung kita aplikasikan ke yang mau kita warnain. Itu aja sih, basicnya kayak seperti kita warnain di kanvas aja gitu. Oke. Terlihatnya sih sebenarnya mudah ya, tapi kok kayaknya susah juga nih. Jadi satu-satu gitu diwarnainnya. Kayaknya ini perlu kerapihan dan juga skill ya kayaknya. Ketelitian. Iya, ketelitian. Wah, itu bener-bener hebat banget. Ternyata mungkin kuasnya harus yang tipis kayak gini ya? Itu kayak sama sekali nggak keluar dari garis loh. Angle, maksudnya yang lebih, yang flat brush kayak gini bisa, atau yang gini bisa gitu. Kayaknya aku pengen nyobain juga, bisa nggak sih? Bisa dong, pasti bisa. Seriusan? Karena ini gampang banget kok buat para pemula. Aku bisa juga nih cobain. Bisa. Boleh beneran? Coba. Mau. Boleh. Aku mah masih amatir banget ya, jadi aku takut banget nih. Tapi aku nggak bakal bikin bendera yang kayak gini karena udah pasti gagal gitu. Jadi lebih baik aku kayak bendera biasa aja kali ya. Ini kayak apa ya? Kayak beda sama dia gitu. Wow, tapi pengen tahu deh, ini kan aku gambar nih, kan ya pasti kalau aku kan sebagai pemula sering gagal ya. Kalau kamu udah, maksudnya kayak pernah gagal gak sih dalam face painting ini? Awal-awal sih pernah sih, Oh, iya? kan maksudnya kayak kok yang kita mau kayak gimana jadinya
kayaknya nggak mirip ya, atau kayaknya kurang seret nih gitu. Oke, terus gimana tuh mengatasi kegagalan tersebut? Mengatasinya double nih. Mengatasinya sih lebih ke saat itu dihapus aja dulu. Kalau aku hapus terus balikin mood dulu. Baru kalau moodnya udah bagus lagi, jadi bisa. Ngapusnya pakai micellar water itu? Micellar water atau karena ini basicnya ini adalah water base face painting yang aku pakai. Jadinya dibilas pakai air juga. Oke. Tapi ikut keangkat gak sih foundationnya? Kalau misal enggak ya. Biasanya kalau misalkan gambar kayak gini perlu tambahin eyeshadow lagi nggak sih? Biasanya sih aku timpan nanti. Jadi setelah kita pakai si face painting ini, nanti mulai di shadow, mulai dibentuk stroke-nya dan segala macamnya. Jadi ada dimensinya gitu. Wah keren banget sih, ini kayak udah jadi kayak dikit gitu ya, udah keren loh. Kayak maksudnya udah kelihatan banget bentuknya dengan bentuk aku yang seperti ini. Nggak bisa diharapkan, nggak apa-apa. It's okay banget. Nggak apa-apa, kan kita mulai aja dulu, kita coba dulu. Iya sih, emang semuanya mulai aja dulu, tapi kayak gimana ya? Ini kalau misalkan pakai kayak gini mungkin gak sih kayak ada yang alergi atau apa? Atau kayak memang ini diperuntukkan untuk face? Karena face painting ini udah dibuat khusus untuk wajah sih ya gitu. Paling kalau misalkan untuk menghindari kayak ini aku takut habis dipakai face painting aku jerawatan gitu. Mungkin kita balik lagi kita ke basic skincare, kita double cleansing. Jadi di bagian itemnya itu bisa disapu juga ya? Betul, ditimpa aja karena kan kita awalnya cuma buat rekaan aja kan. Oke. Tapi kalau dia kayak gampang ya, aku tuh kayak nggak, ternyata ya teman-teman aku ini kayak setelah aku coba, dia tuh nggak nyata tapi kadang-kadang tuh nggak rata. Tapi kalau si Disa nih udah rata banget gitu. Tipsnya gimana sih bisa rata gitu? Coba kakak tapnya depnya di yang bagian agak basah. Oh gitu, jadi jangan yang di ini ya, berarti perlu agak banyak ya dibasah ini ya. Betul. Tapi ya pengen tahu deh Disa, kan kamu udah gambar banyak banget nih ya, masa karakter apapun lah udah dicobain gitu. Tantangan terbesarnya tuh apa sih selama kayak makeup kayak gini? Apalagi kan kalau ketemu klien nih, yang ada juga mungkin yang wedding makeup gitu kan, ada juga kamu mungkin seringin makeup yang Halloween gitu. Tantangannya apa sih yang paling besar? Tantangannya biasanya request sih yang kayak aku pengennya kayak gini ya, terus pas kita udah kasih signature kita kayak gimana, kayaknya nggak sesuai deh sama yang mau klien gitu. Pernah nggak kayak udah makeup full gitu kayak gue nggak mau nih kayak gini, gue minta hapus gitu? Belum pernah kayak gitu kan ya? Kali aja. Jangan sampai ya temen-temen Aiwel nih udah calling Disa tiba-tiba nggak mau gitu, nggak mungkin ya? Nah, aku pengen tahu juga nih Disa, misalnya kan aku udah face painting kayak gini nih, tipsnya apa sih biasanya biar aku tuh tetap stay-nya lama gitu? Jadi kayak kadang kan kayak gini kan kata kamu bisa dihapus pakai micellar water, bisa, air bisa. Nah kalau misalkan kena keringat terus habis itu hilang gimana? Kan kalau kita makeup biasa itu pakainya itu setting spray. Setting spray. Nah tapi kalau misalkan karena kita ini udah pakai face painting yang basicnya adalah water base, seharusnya rekomendasikan sih jangan pakai setting spray lagi karena kan dia karena makin basah dong, malahnya melted ya. Betul. Jadi better pakai bedak aja, dibikin matte gitu. Oke. Oke nih, kita udah hampir setengah, enggak sih, Disa yang hampir setengah. Aku juga loh udah setengah kayak gini. Nah ini yang pengen nanya lagi deh. Jadi kan kalau misalnya nih, tadi kan udah di-apply warna putihnya. Betul. Itu gimana caranya biar dia tuh nggak nyampur sama yang merah? Kan kalau nyampur sama merah jadi pink kan? Betul, itu agak tricky sedikit. Jadi kalau aku biasanya sebelum diaplikasiin, misal kita udah tambah warna putihnya nih, seterusnya lagi, itu dihapus dulu, ditisuin dulu, kuasnya dibersihin dulu lagi. Jadi dia nggak nyampur warnanya. Tapi jujur aja setelah aku lihat nih ya Disa, ternyata yang paling susah dari face painting itu bener gak sih adalah dimensinya. Betul. Yang terlihat bahwa gambar tersebut tuh hidup di muka ya kita kan? Jadi nggak sekedar gambar, nggak sekedar kita
coret-coret muka kita, tapi hidup. Gimana caranya kita mungkin kalau kita gambar apa pesannya tersampaikan. Iya betul, kayak aku ini kan gambar bendera aja, tapi bendera aku tuh kayak mati gitu. Kalau kamu kan bendera kayak keluar gitu ya, kayak hidup di muka gitu. Wow. Jadi gimana caranya biar gambar di mukanya tuh hidup gitu? Oh iya, dan tips and triknya gimana supaya pemula tuh bisa cobain kayak gitu kan? Kayak aku nih gambarnya mati, gimana kayak bisa hidup kayak gitu? Perbanyak latihan. Jadi itu kita tuh makin tahu gimana sih karakter wajah kita kayak gimana, butuhnya shadingnya sebelah mana atau enggak. Kayak kalau gambar ini kita butuh shadingnya di sebelah mana ya gitu, ditambahin apa ya warnanya untuk nge-pop up lagi warna apa ya gitu. Gitu. Tapi ada nggak sih ini bisa referensi makeup yang atau kayak kamu tuh ada nggak sih yang kamu suka MUA luar atau MUA lokal yang kamu tuh menjadi inspirasi kamu gitu untuk jadi face painting ini? Aku ada sih kalau misalnya face painting itu sebenarnya lebih ke konten kreator luar. Aku suka Niki Tutorial. Oh iya, Niki Tutorial ya. Aku juga suka, ada tuh bisa di search aja, ada The Week gitu. Dan itu inspirasi kamu nih? Iya, jadi kalau itu tiba-tiba makeupnya yang makeup art dan full face gitu. Jadi kan nantang banget gitu. Aku tuh suka banget kalau misalkan kita bikin sesuatu yang bikin orang itu kok bisa ya bikin kayak gitu. Iya, aku aja kaget kayak gini. Kok bisa ya kayak gitu gitu. Jadinya aku mau juga dong gitu kan. Kayak seru aja gitu. Buat temen-temen I Will nih ya, kalau misalkan di rumah nih sambil ngeliatin kita, terus kamu juga bisa coba-cobain di rumah sendiri. Kalau kamu punya yang warnanya merah eyeshadow atau eyeliner juga, bisa nih cobain ya. Lipstick tuh ya, lipstick. Bisa juga kamu cobain di rumah karena nanti pas 17 Agustus misalnya pengen ngeramein juga feeds kamu di Instagram atau di TikTok gitu ya kan. Biasanya suka keluar tuh makeup. Nah, kalau kalian mau langsung aja kalian juga cobain di rumah nih barengan sama kita. Biar seru ya cobain makeup bareng-bareng gitu. Nah, tapi Disa pengen tahu lagi nih, kayak gini kan misalnya kayak merah sama putih aja gitu. Boleh kasih tau dong basic warna apa yang harusnya dipunya untuk memulai face painting? Sebenarnya warna basic itu merah sama putih juga termasuk ya. Merah, putih, hitam, gitu. Kuning biasanya. Merah, putih, hitam, kuning gitu ya. Itu warna-warna basic yang bisa pakai terus-terusan gitu. Iya, jadinya kalau misalkan putih, kita punya putih dan kita punya eyeshadow ungu misalkan, gimana ya caranya biar kita tuh punya eyeshadow face painting warna ungu, tinggal campurin aja. Oh boleh dicampur gitu ya? Misalnya kayak merah sama mau warna pink, merah sama putih ini kan dicampur jadi pink? Iya jadi pink, bisa dicampur. Aku cuma punya face paintingnya warna putih kak gitu, tapi aku punya eyeshadow warna apa aja gitu. Bisa juga ya? Gitu. Wah tips lagi nih, jadi kalau kalian punya eyeshadow mungkin yang nggak kepake di rumah yang warnanya gonjreng gitu ya, kalian tinggal beli yang putih aja terus campur-campur ya? Betul. Wah bener juga tuh. Dicampur-campur aja, jadi kita kan punya banyak koleksi warna jadinya. Iya, hemat. Wow, aku suka seperti ini. Tipsnya itu berarti yang aku tangkap adalah coba aja dulu, kalau yang punya di rumah coba dikreasiin lagi ya kan, biar nggak buang-buang makeup. Jadi jangan ada beli nggak gitu ya, nggak harus kayak gitu ya. Tapi kalau kamu nih kan face painting ya signature-nya, tiap hari kamu lakuin face painting nggak sih? Kalau face painting ya mungkin seminggu 2 kali 3 kali kalau buat konten aja gitu, kita konten pakai face painting. Oh tapi hari-hari sebenarnya kalau misalkan kamu make upin klien lebih ke face painting atau kayak wedding makeup atau mungkin yang kayak buat wisuda atau party atau gimana biasanya? Kalau daily gitu ya biasa makeup party, makeup wisuda, engagement gitu, pre-wedding, macam-macam. Terus aku juga biasanya makeup untuk photoshoot gitu. Oh ada yang art juga berarti kalau photoshoot kan? Pastinya, kemarin tuh terakhir aku ada ngerjain UV face painting. Jadi warnanya itu akan muncul pas kena sinar UV. Oh seriusan? Iya. Gimana caranya tuh? Nah itu ada catnya lagi khusus. Oh jadi kalau misalkan kita biasa nggak ada nih? Kita biasa nggak ada, kalau mati lampu gelap udah nggak kelihatan kan? Tapi kalau misalnya pakai UV face painting, pakai warnanya itu, catnya itu karena dia ngandung sulfur dan sebagainya gitu dalamnya. Jadi pas mati lampu memang nyala. Wow, jadi kalau misalnya di bawah sinar matahari sama kalau dimatiin lampunya ya? Keren banget. Glow in the dark maksudnya? Glow in the dark. Oh my god, keren banget sih. Itu kayak cocok deh
buat yang mau party Halloween. Wow, jadi pas mati lampu kan, kita terang sendiri gitu kan. Kamu kalau misalnya pakai face painting ini perlu nggak sih kayak ada pernak-pernik di muka gitu kan? Biasanya ada tuh yang kayak kamu tempelin bunga atau apa gitu. Pemanis aja untuk tambahan ada sih. Ada ya. Itu lemnya pakai apa sih kalau boleh tahu? Biasanya simpel aja pakai lem bulu mata juga bisa. Masa nempel? Nempel. Oh gitu. Jadi nggak usah pakai apa-apa ya. Cukup lem bulu mata udah cukup ya. Lem bulu mata kan pasti juga kalian punya tuh di rumah. Oke. Tapi nih ya, aku kan lihat desainnya kan pakai hijab gitu. Kalau misalnya untuk makeup karakter atau makeup painting kayak gini, ada kendala nggak sih kalau pas pakai hijab seperti ini? So far nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya. Jadi buat kalian ya teman-teman I Will yang hijab juga jangan takut untuk kayak untuk kan ada yang malu ya kalau misalkan pakai hijab kreasinya makeupnya macam-macam, nggak perlu malu ya. Kadang ada juga loh Kak yang kita itu hijaban tapi hijabnya kita kreasiin seperti rambut. Oh gitu. Iya bener, bisa tuh. Jadi kita kepang atau gimana hijabnya jadi seperti rambut. Kreativitas lagi ya. Kalau kurang kreatif. Nah ini merah putihnya udah, terus aku bakalan lanjut pakai shadow sih Kak. Oke, shadow. Oke. Shadownya warna apa tuh? Kalau ini aku lebih banyak ke hitam coklat untuk shading biar makin pop. Tinggal apa lagi nih Disa? Ini so far udah selesai sih Kak. Udah selesai ya? Pakai bulu mata palsu, udah pakai eyeshadow. Oh udah bling-bling banget, kelihatan banget kan rating makeup Disa dan juga aku di bawah ya. Thank you. Emang beda banget berapa nih ratingnya? Ratingnya berapa, komen di bawah. Tapi ini kan aku tadi udah bikin nih, ini cuma base-nya aja ya. Bisa nggak sih tolong dibenerin kayak biar gimana gitu? Boleh. Biar berdimensi kita coba, sedikit. Kita coba. Coba ya, tolong banget nih. Soalnya kayak beda banget gitu. Ditouch up sama Disa. Ini yang lebih simple. Kalau kalian susah mungkin bisa ikutin yang ini. Tapi by the way nih, kita kan udah kemerdekaan banget ya. Betul. Kalau kamu apalagi nih ya, udah bener-bener pop up dan cetar banget. Gimana kalau kita ganti bajunya? Boleh banget. Biar lebih kesana kemerdekaan tuh lebih keluar lagi gitu. Betul, kan? Biar lebih vibes-nya lebih berasa. Ya, 17-an banget. Oke, kita langsung ganti bajunya sekarang. Jadi sekarang aku udah siapin ini karena kita udah menjelang kemerdekaan. Aku siapin ini nih, kebaya. Nah, biar pas ya Kak. Iya, ini kebayanya warnanya putih, melambangkan bendera kita ya, putih. Yang ini merah nih, merah putih ini untuk kerudungnya. Betul, oke. Dan boleh. juga pakai ini buat bawahannya ya. Oke, kita langsung sulap. 1, 2, belum, satu lagi. Kan sepatunya belum. Oh iya, kurang lengkap. Nih, sepatunya aku pilihin yang warna netral aja biar masuk ke sama bajunya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Tetap sedia membela negara kita. Seneng banget deh. Ini vibes-nya udah
kemerdekaan banget dari makeupnya Pastinya dong. sampai bajunya cantik banget. Udah harus menjiwai ya kemerdekaan Yes, bener Indonesia. banget. Nah ini tips dong buat teman-teman I Will, sekali lagi buat yang pengen recreate look ini, yang paling penting itu apa? Boleh kasih tahu? Yang paling penting pertamanya sering-sering latihan dulu sih biar Oke. tangannya luwes gitu. Terus beraniin aja, pede-pedein aja makeupnya biar gambar-gambar di muka kayak gimana juga biar pede. Pokoknya yang kalau penting. salah bisa hapus gitu ya, Betul, tenang aja salah ya. hapus, salah hapus, pede yang penting. Wah cantik banget sih ini hasilnya, dan emang beda ya sama punya aku ya kalau boleh dibenerin. Thank you so much loh, Ya, thank kamu you udah juga, Kakak. datang ke sini, udah inspiratif banget, pastinya berguna untuk teman-teman I Will di rumah. Semoga. Yes, nah kita juga mau ngucapin Dirgahayu RI ke-78, yeay! Merdeka! Dan jangan lupa juga buat kalian yang pengen look apa lagi nih di I Will Glam You Up, langsung aja komen di bawah. Ya. Kira-kira look apa lagi dan siapa lagi yang harus kita undang. Komen. Jangan lupa juga yang kalau yang recreate bisa di tag ya. Yes, di ke I Will Network I dan Will juga Network dan ke- juga Adisa Nofri, Yeay. N-O-V-R-Y. Yeay! Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you in the next episode. Bye! Dirgahayu RI!